Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu, aku bersumpah. Jadi di situ ada lam. Lamnya itu kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan zaidatun. Jadi lamnya hanya lam zaidah. Lam yang hanya tambahan saja, sehingga tidak bermakna dalam artiannya. Atau juga karena lam itu ada lam nafi, ada lam yang berarti tidak dan lain sebagainya, maka kemudian ada lam zaidah juga yang tidak bermakna dalam kalimat. Maka di dalam ayat ini la uqsimu bihadzal balad, lamnya ini lam zaidah, sehingga artinya adalah la uqsimu, aku benar-benar bersumpah. Atau juga dikatakan lam taukid. Itu lamnya itu lam zaidah, tambahan saja, atau lam taukid yang berarti mengukuhkan. Kalau dalam omongan itu dikuatkan. Aku benar-benar bersumpah. Bihadzal balad, bihadza dengan ini, al balad kota, ay Makkah, ay Makkah. Aku bersumpah dengan ini kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Lagi-lagi kalau menjadi objek sumpah, maka di situ pasti ada khususnya, ada pelajaran, ada faedah dan lain sebagainya. Sehingga kota Makkah itu dikatakan sebagai Ummul Qura, kota yang suci dan lain sebagainya, yang di situ banyak sekali faedahnya dan banyak sekali keutamaannya dan lain sebagainya. Nah, maka kita ketika membaca ayat-ayat yang di situ menjadi objek dibuat sumpahnya Allah, maka di situ banyak manfaatnya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta, dan engkau, ayya Muhammad, hai Muhammad, hillun ay halalun. Jadi halal, boleh, diperbolehkan, bihadzal balad, dengan inilah kota Makkah, bi ayyahillalaka fatuqatil fihi. Dihalalkannya, Allah menghalalkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah diperbolehkan untuk satu saat berperang di kota Makkah untuk memerangi kaum kafir Quraisy yang mengungsi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau kita tahu kota Makkah itu adalah Makkatul Mukarramah, yang dimuliakan atau yang tidak perbolehkan, sehingga ada yang namanya ihram dalam haji. Ihram itu maksudnya adalah diharamkan. Jadi ketika kita sedang ihram, maka kita ada satu hal yang tidak diperbolehkan. Kepada kita tidak bertanya kepada Pak Haji, apa saja yang tidak diperbolehkan ketika kita ihram. Ya, ihram ada takbiratul ihram.
takbir yang menandai bahwa setelah kita takbir itu kita diharapkan untuk melakukan sesuatu yang asalnya itu boleh menjadi tidak boleh. Hilun ay halalun. Wa qad anjallahu lahu hadzal wadi yaumal fath. Kemudian halal di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa kota Mekah ini adalah halal untukmu. Maksudnya akan menjadi tempat tinggalmu, tempat yang engkau kuasai. Kita tahu pada perjalanan Rasulullah yang awalnya di kota Mekah, kemudian harus hijrah, terusir. Tapi oleh Allah hilul wa anta hilum bihadzal balad. Kota Mekah ini akan menjadi tempatmu lagi, yang kamu akan masuk ke dalamnya, akan menguasainya tanpa ada penghalang lagi. Sehingga ada yang kita dalam tarikh itu ada yang namanya Fathu Makkah. Rasulullah bisa kembali menguasai kota Mekah. Nah, ini perwujudan dari wa anta hillu biha. Dalam ayat yang lain, inna fatahna laka fathan mubina. Atau dalam surat Al-Fatah itu juga dikatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. La tadkhulunnal masjidal haram, kamu nanti akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah aminina aminin, masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan yang aman. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika masuk Masjidil Haram ada mukhallikina ru'usakum, memotong rambut, yang menjadi tuntunan ketika kita selesai haji itu adalah tahallul. Mukhallikina ru'usakum wa muqassirin, atau memendekkan saja, jadi gunduli atau pendek. Nah, itu sebagai tuntunan di dalam syariat ketika kita beribadah haji. Oh, ternyata ada ayatnya. La tadkhulunal masjidal haram insyaallah aminina mukhallikin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Masuk ke Masjidil Haram tanpa ada rasa khawatir. Tidak, wa anta hilul lakum, itu tadi dijanjikan oleh Allah. Kamu halal dengan ini kota Mekah. Kemudian wa walidin wa ma walad, dan demi wa walid, demi orang tua, ai adamu wa walidi wa ma walad, demi orang yang melahirkan dan yang dilahirkan. Ai Adam, yang melahirkan itu maksudnya adalah demi Adam dan anak keturunannya. Jadi belajar lagi, jadi keturunan daripada Adam ataupun keturunannya, yang kita semuanya harus menjadi ayatnya Allah, mengingatkan kepada kita. Laqad
kemudian masuk pada ingatan atau perintah Allah kepada kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sesungguhnya, lam taukid lagi. Lam taukid, kotnya juga taukid juga. Jadi taukid yang ditaukidkan. Laqad khalaqna, telah kami jadikan, telah kami ciptakan insana, manusia, ay al jinsi, jenis-jenis manusia. Maksudnya demikian. Nama manusia itu berjenis-jenis. Fi kabad, di dalam keadaan yang susah payah. Kabad, al-kabad itu maksudnya adalah susah payah. Ada yang mengartikan al-kabad itu nasubun, tegak lurus. Ada yang mengartikan susah payah. Aisidati ya yukabidu masoibid dunya wasyadaidul akhirah. Susah payah dalam menghadapi, menyelesaikan masalah dunia maupun masalah akhirat. Jadi manusia itu memang tidak di keadaan dijadikan oleh Allah, diciptakan dalam keadaan yang susah payah. Atau dalam keadaan yang dalam ayat yang lain diterangkan bahwasanya susah payah di sini seperti dicontohkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Susah payah di dalam penciptaannya. Maksudnya bukan Allah itu susah menjadikan manusia, tapi penciptaan manusia itu kalau dipikir itu kita tidak akan bisa sampai kepada pemikiran itu. Dijadikan manusia itu laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma ja'alna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal mudghata fa khalaqnal 'alaqata mudghata fa khalaqnal mudghata idoma fa kasawnal 'idoma lahma. Itu kan susah kalau kita pikir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, mudghah, dan sampai kepada bentuk kita sekarang. Ini susah sekali kalau kita pikirkan. Bagaimana kok tanah bisa menjadi seperti kita? Susah. Atau juga diterangkan bahwasanya susah payahnya di sini adalah manusia itu ketika dilahirkan itu dalam keadaan yang lemah. Kemudian dia belajar untuk merangkak, belajar untuk berdiri, belajar untuk dari dilahirkan sampai nanti meninggal itu dalam keadaan susah payah terus. Nah, kalau kita pikir-pikir kan demikian. Susah. Itu kita diingatkan bahwa supaya kita ingat kita dalam keadaan lemah, sehingga ketika kita merasa lemah maka timbul di dalam diri kita untuk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat selanjutnya diterangkan ayat sabu allai yaqdiru alaihi ahad.
Ayah sabu, apakah mereka manusia itu mengira alayak diro, bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun alai ahad yang menguasainya, yang berkuasa atas dirinya. Yang tadi kita diingat bahwa manusia itu dalam keadaan susah payah. Dari bayi sampai bisa seperti sekarang, bisa punya kekayaan, bisa punya ilmu, bisa punya pangkat dan lain sebagainya itu. Apakah setelah mereka mendapatkan itu, mereka itu mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang berkuasa atas mereka? Nah, kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam bahasanya adalah ketika kita sudah memiliki semuanya, maka ingatlah bahwa kita itu ada yang menguasai, kita itu ada yang menolong, kita itu ada yang membuat seperti ini. Jangan sebaliknya, ayah sabu alai yakdiru alaihi ahad. Kita mengira bahwa yang kita dapatkan itu bukan karena kekuasaan Allah, tapi sebaliknya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita yang awalnya lemah, susah, payah, kemudian kita bisa seperti sekarang ini, itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita seperti itu. Sehingga kita jangan sampai seperti ayat yang kemarin dalam surat Al-Lail itu. Wa ammam bagila wastaghna, merasa cukup, merasa bisa, bahwa apa, kita pandai karena kita belajar, kita kaya karena kita bekerja misalnya, kita sukses karena kita berusaha keras. Tidak demikian, karena sesungguhnya setiap apa yang kita dapatkan itu adalah hadir pertolongan Allah. Nah, hal itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga dalam tuntunannya kita setiap saat dalam melakukan segala sesuatu itu Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada doanya kalau kita tahu. Nah, tujuannya salah satunya adalah mengikutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Setiap langkah kita, setiap hela nafas kita diikutkan. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu melalaikan hartamu, anakmu, dan sesungguhnya semuanya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat sabu alai yakdiru alaiha ahad. Janganlah kalian sekali-kali menyangka bahwa kamu itu tidak ada yang menguasai. Tidak ada seorang pun yang, tidak ada sesuatu pun yang menguasai kita. Kita harus menanamkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap yang kita miliki, setiap apa yang kita dapatkan, itu hadir kekuasaannya Allah. Ayah sabu alai yakdiru alaiha. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu qadirun alaih. Maknanya adalah Allah itu adalah kuasa atas segala sesuatu itu. Orang yang awalnya pandai bisa menjadi bodoh, tidak tahu sama sekali kalau Allah berkuasa. Orang yang awalnya berkuasa bisa hilang kekuasaannya dalam sekejap. Allah, seseorang yang mempunyai, maksudnya jadi orang
kuasa bisa hilang sekejap kalau Allah menghendaki. Orang yang kaya raya bisa hilang sekejap kekayaannya kalau Allah menghendaki. Banyak caranya. Dan kita pasti sudah tahu. Seorang yang kaya raya hilang sekejap kekayaannya, mungkin tertimpa kena bencana alam dan lain sebagainya. Bencana alam itu dari siapa? Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan dalam kehidupan kita. Kemudian yaqulu ahlaktu malan lubadan. Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaqulu ahlaktu malan lubadan. Yaqulu, manusia itu berkata, ahlaktu ma, aku telah menghabiskan malan, harta, lubada yang banyak. Maksudnya adalah satu saat manusia itu mengira bahwa apa yang ia dapatkan itu adalah karena usaha mereka sendiri. Karena mereka sudah berjuang, karena mereka sudah mengeluarkan modal, karena mereka sudah mengeluarkan pikiran, tenaganya dan lain sebagainya. Yaqulu ahlaktu malan lubadan ayahsabu allam yarahu ahad. Ayahsabu, apakah manusia mengira alam yarahu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ai fima anfaqo, melihat apa yang sudah ia lakukan. Apakah manusia itu mengira bahwa Allah itu tidak melihat apa yang sudah dinafkahkan, sudah dibelanjakan oleh manusia? Fa ya'lamu qadaruhu wa Allahu alimun bi qadrihi wa annahu laisa mimma yuta'adzuru bi wa mujazihi ala fi'li syai'. Jadi kadang manusia itu mengira bahwa misalnya ketika ia mendapatkan sesuatu, apa yang ia dapatkan itu adalah hasil jerih payahnya karena sudah mengeluarkan modal dan lain sebagainya. Sehingga ia berkata, yaqulu ahlaktu malan lubadan, aku sudah menghabiskan banyak harta untuk mendapatkan ini dan itu. Ketika sampai itu, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika engkau sudah menafkahkan, sudah mengeluarkan modal, sehingga engkau berusaha mencari harta dari mana, kemudian setelah itu engkau menggunakannya kemana? Karena kadang-kadang Bapak, ketika kita itu sudah bersusah payah, kemudian kita mendapatkan hasil, kita itu cenderung menggunakan apa yang kita miliki itu sesuai dengan keinginan kita. Kita sudah berusaha mengeluarkan modal, kemudian dapat hasil yang banyak, yang tadinya tidak punya menjadi punya. Nah, kepunyaan itu kemudian kita gunakan
kemana sesuai dengan kehendak kita. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita lagi. Jadi setelah kita berusaha dengan modal, dengan jerih payah untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan harta dan lain sebagainya, kemudian setelah dapat, kita akan membelanjakannya apa yang kita dapatkan. Maka Allah mengingatkan kepada kita lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah kalian mengira bahwa tidak ada seorang pun yang melihat kamu? Melihat apa? Melihat apa yang engkau lakukan, dari mana engkau dapatkan harta, dan kemana engkau belanja. Sehingga harus kita ikutkan lagi Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita. Dari kita memulai usaha sampai setelah kita sukses dalam berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dari mana engkau mendapatkan nikmat itu dan kemana engkau akan membelanjakan nikmat itu. Dari mana kau dapatkan harta, bagaimana caranya engkau dapatkan harta, dan setelah dapat mau kemana engkau gunakan. Karena Allah itu maha melihat. Jangan sampai kita sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu tidak melihat. Dari awal kita berusaha sampai kita mendapatkan hasil, sampai kita membelanjakannya. Jadi kita diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain. Apakah bukankah kami telah memberikan, alam naj'al lahu, bagi manusia itu, alam naj'al lahu ainain, kedua mata. Jadi kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal untuk melihat itu adalah dengan kedua mata kita. Maksudnya ada melihat apa? Melihat kebaikan, melihat keburukan. Ini benar, ini baik. Kita sudah diberikan modal. Dan kebaikan, keburukan itu bukan hanya yang mata yang kelihatan saja. Karena kalau hanya menggunakan mata bisa kita tutup. Tidak ada istilah menutup mata. Ngerti, tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala modal, baik dohir maupun batin. Dohirnya adalah kedua mata kita, bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana kanan, mana kiri. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita dari bekerja tadi untuk menggapai nikmatnya Allah tadi, kita harusnya sudah menggunakan kedua mata kita tadi. Baik mata yang dohir maupun mata yang batin. Mata yang batin apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dalam surat yang kemarin wasyamsi wa duhaha. Allah sudah mengilhamkan, ilham dalam hati kita. Fa'alhamaha fujuroha, keburukannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Sudah diilhamkan, sudah diberikan modal secara fisik yang sempurna, masih diberikan ilham lagi, ini baik, ini buruk, dan diberikan modal lagi yang dohir. Alam naj'al lahu ain. Kurang apa kalau manusia itu
tidak bisa membedakan mana yang baik yang buruk itu sudah tidak ada celah lagi. Jadi tidak ada alasan lagi. Ya. Ketika manusia itu dikumpulkan mau dimasukkan neraka ditanyai apakah belum datang utusan dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa kita jawab. Jawabnya adalah benar sudah datang, sudah tahu. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan, dan juga diberikan lisan. Lisan untuk mengungkapkan mana yang baik, mana yang buruk. Lisan untuk mengungkapkan aku mau ini, aku mau itu. Wasafatain, dan bahkan kita diberikan bukan hanya lisan saja, lidah saja bukan. Tapi kita diberikan safatain. Safatain itu adalah bibir, kedua bibir. Sehingga kita bisa dengan lisan tadi, dengan kedua bibir tadi bisa mengucapkan dengan baik, dengan fasih, dengan benar, dengan jelas. Kurang apa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan modal dohir yang demikian lengkapnya. Masih diberikan lagi wahadainahun najdain. Allah masih memberikan lagi hadaina, petunjuk, dan kami menunjukkan an-najdain, yaitu dua jalan. Asalnya adalah jalan kebenaran maupun jalan keburukan. Sudah diberikan juga. Ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Kurang apa lagi? Sehingga kalau orang masih berbuat tidak baik, orang masih maksiat, itu bukan karena salahnya Allah. Bukan Allah tidak memberikan pilihan kepada kita, tapi kita sendirilah yang memilih jalan yang tidak baik, jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu mungkin demikian Bapak-Bapak, belum selesai, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walaupun itu bila taufiq wal hidayah.